di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca. Firman Tuhan yang pernah kita dengar. Mungkin kita tidak hafal ayatnya di mana, tapi sepotong ayat itu Roh Kudus ingatkan kepada kita. Seperti mengampuni, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti menabur, bahwa hidup adalah tabur tuai, bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan. Membuat kita menjadi lebih bijaksana dengan hidup kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan untuk kita tidak membeda-bedakan orang. Orang-orang percaya yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidupnya, mereka menjadi lebih bijaksana. Hidupnya berubah. Tidak heran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari orang yang pemarah bisa jadi sabar. Dari orang yang teledor bisa jadi lebih hati-hati. Orang yang suka ngomong sembarangan bisa menjaga lidah. Justru kita harusnya heran ketika orang yang mengaku mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tetapi mulutnya tidak dijaga, ngomong sembarangan, suka ngomongin orang, dan selalu isinya sia-sia. Surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengasihi Engkau dan kami membutuhkan Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam batin kami dan menuntun kami senantiasa. Sebentar firman-Mu diberitakan, biar kayaknya kami boleh diberikan roh hikmat dan wahyu untuk memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda. Saya akan bacakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat ke-6, aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dari ayat ini kita bisa baca bahwa Yesus mengatakan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk dilakukan. Yaitu Yesus telah menyatakan nama Tuhan kepada semua orang. Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia. Untuk mengajarkan kebenaran tentang Allah. Yesus mengajar kemana-mana supaya umat manusia mengerti kebenaran tentang Allah. Dan juga menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan Yesus menjadi sama dengan manusia. Supaya ia memahami penderitaan kita sebagai manusia dan menjadi teladan bagi kita. Yesus harus hidup dan mati dalam rupa manusia, supaya tidak ada seorang pun yang berkata ia tidak memahami penderitaan manusia. Tapi kita tahu dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapa mengutus Yesus ke dunia dalam rupa manusia, supaya ia dapat memahami penderitaan kita sebagai manusia. Bagaimana kita hidup di dalam daging, penuh dengan keinginan dan hawa nafsu, dan bagaimana Yesus telah dicobai
tapi dia tidak berbuat dosa. Namun kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Yesus telah melakukan bagiannya dalam memberitakan tentang kebenaran Allah, tentang kasih Allah kepada kita. Namun Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus terangkat naik ke surga. Dalam wujud Roh Kudus dapat tinggal dalam hati kita, membimbing kita lewat suara di batin kita, dan mengangkat selubung yang menutupi mata hati orang sehingga mereka dapat mengerti tentang Tuhan, dapat mempercayai Yesus dalam hidup mereka. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8, Yesus berkata begini, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yesus datang untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa kita, menjadi pendamai antara kita dengan Allah, memberitakan tentang kasih Allah dan juga kebenaran tentang Allah. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus turun, Roh Kudus yang kemudian mengisahkan manusia akan dosa. Anda pasti ingat apabila Anda pernah mengalami kelahiran baru. Hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita adalah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah kita lakukan. Dan anehnya, selama bertahun-tahun kita hidup dalam dosa, kita tidak menyadarinya sampai Roh Kudus menjamah kita. Itu yang kita katakan kelahiran baru. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyatakan kebenaran. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang seringkali Roh Kudus ingatkan kepada kita setiap kali kita ingin mengambil keputusan, setiap kali kita sedang melangkah, ketika kita sedang lemah, Roh Kudus datang menyatakan firman Allah kepada kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan firman Tuhan kepada kita, yaitu Rema. Dan juga Roh Kuduslah yang membuat kita percaya bahwa akan ada hari penghakiman di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Roh Kuduslah yang membuat manusia bisa mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan selama ia hidup di dunia. Kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Ketika saya masih khotbah keliling, saya terbatas untuk berbicara kepada beberapa orang, sebuah komunitas. Hanya pada suatu waktu saya hanya bisa bicara kepada sekelompok orang, karena sebagai manusia saya terbatas. Tapi ketika saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, firman Tuhan ini bisa disampaikan dengan begitu luas, melewati batas tembok gereja, melewati batas denominasi, bahkan melewati batas agama. Orang bisa mendengarkan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, dan bisa ditonton oleh siapa saja. Kehadiran Roh Kudus membuat pemberitaan tentang karya Kristus menjadi lebih masif, disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui orang-orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kemana-mana. Dan bahkan kehadiran Roh Kudus dalam wujud Roh membuat karya-karya Kristus menjadi sempurna, karena Roh Kudus hadir dalam hati setiap kita untuk membuat kita insaf, membuat kita percaya, membuat kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kedatangan Roh Kudus ke dunia membuat pemberitaan tentang Kristus menjadi semakin luas. Roh Kudus mengurapi banyak orang untuk memberitakan Injil, dan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati umat manusia, membuat banyak orang menjadi percaya. Saya bersyukur lewat
karya Roh Kudus, pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube ini bisa didengar oleh semua orang di mana saja. Dan saya bersama dengan tim Impact Community Indonesia sangat terkagum-kagum oleh pekerjaan Tuhan, di mana kami boleh membaptis belasan sampai puluhan orang setiap bulannya. Tahukah Anda bahwa iman percaya kepada Kristus merupakan karya dari Roh Kudus? Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita harus bersyukur bahwa Yesus mengutus Roh Kudus yang dari Bapa untuk turun ke dunia dan memenuhi hidup kita semua. Karena kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita hari ini tidak mungkin bisa mengenal Kristus. Karya Roh Kudus juga yang mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran. Bayangkan, dari ribuan, mungkin jutaan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua orang beroleh kemurahan untuk mengerti kebenaran. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, mengangkat selubung, membuat kita yang buta bisa melihat. Buta itu bicara gini, ketika kita hidup dalam dosa bertahun-tahun, kan kita nggak menyadari bahwa kita hidup dalam dosa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita seperti disadarkan bahwa kita hidup sia-sia, kita tidak menghargai hidup kita hidup dalam lumpur dosa yang menjijikkan. Waktu kita belum dijamah oleh Roh Kudus dan kita hidup dalam dosa, sebenarnya kita hidup dengan cara yang sangat memalukan, sangat menjijikkan, tapi kita tidak merasa malu. Tapi ketika Roh Kudus menjamah kita disadarkan bahwa ini salah, ini benar, ini yang berkenan kepada Allah dan ini yang tidak. Kita menjadi sadar akan Tuhan, kita menjadi peka akan apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus membuat orang menyadari dosa-dosa mereka dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Roh Kudus juga mengajar, memberi hikmat, dan mengingatkan orang percaya akan firman. Seringkali ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca. Firman Tuhan yang pernah kita dengar. Mungkin kita tidak hafal ayatnya di mana, tapi sepotong ayat itu Roh Kudus ingatkan kepada kita. Seperti mengampuni, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti menabur, bahwa hidup adalah tabur tuai, bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan. Membuat kita menjadi lebih bijaksana dengan hidup kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan untuk kita tidak membeda-bedakan orang. Orang-orang percaya yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidupnya, mereka menjadi lebih bijaksana. Hidupnya berubah. Tidak heran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari orang yang pemarah bisa jadi sabar. Dari orang yang teledor bisa jadi lebih hati-hati. Orang yang suka ngomong sembarangan bisa menjaga lidah. Justru kita harusnya heran ketika orang yang mengaku mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tetapi mulutnya tidak dijaga. Ngomong sembarangan, suka ngomongin orang, dan selalu isinya sia-sia. Saya yakin itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pasti mengajar kita, memberi kita hikmat, dan mengingatkan kita akan kebenaran. Karena Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus ajarkan semasa hidupnya di dunia, itu yang kemudian bisa didengar sampai terdengar sampai dengan hari ini, ribuan tahun setelah zaman Yesus hidup di dunia. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita masing-masing orang percaya bisa diajari kebenaran itu dengan cara yang luar biasa. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya sangat kagum akan karya Roh Kudus dalam hidup saya. Saya ini tidak pernah sekolah sosiologi, tidak pernah punya yayasan atau bergerak di bidang sosial sebelumnya, tidak pernah bergerak di bidang pendidikan sebelumnya, tidak tahu apa-apa tentang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat dalam hati saya untuk memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan yang hari ini mungkin sudah memberi makanan bergizi dan pendidikan bagi lebih dari 10.000 anak di Indonesia. Dan puji Tuhan hari ini Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia karena kemurahan Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana seorang Henny Kristianus yang nggak tahu apa-apa bisa menjadi seorang founder bagi sebuah yayasan yang menjangkau berbagai pelosok di Indonesia dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Firman Tuhan ini menjadi rema yang luar biasa bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya percaya bahwa bahkan setiap kehendak untuk berbuat baik, setiap hikmat yang kita miliki dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, semua berasal dari Roh Kudus. Ketika kita melihat ada orang yang susah dan kita harus melakukan apa untuk orang itu, ketika kita di gereja sedang punya kebutuhan dan kita digerakkan untuk menolong dan segala sesuatu yang baru yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Pernahkah Anda ngalami seperti itu? Bahwa ada suara Roh Kudus di dalam batin kita yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan ketika saya tumbuh dewasa, Roh Kudus yang mengajar saya untuk mengerti keputusan yang orang tua saya ambil di masa lalu. Kenapa sampai seperti itu dan kenapa sampai seperti ini. Dan bahkan ketika orang berbuat jahat kepada saya, Roh Kudus bisa mengajarkan kenapa orang itu begitu dan apa yang saya harus lakukan. Roh Kudus luar biasa sekali dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan tuntunannya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita sedang berbuat dosa, pernahkah Anda mengalami bahwa Roh Kudus mengingatkan dengan luar biasa? Suara lembutnya yang menegur kita, tidak membuat kita merasa tertuduh, tapi membuat kita merasa tersentuh dan kita ingin sungguh-sungguh berubah. Banyak kali kedagingan dan hawa nafsu kita yang lebih kuat. Karena itulah firman Tuhan berkata, berilah dirimu dipimpin oleh Roh, supaya engkau tidak mengikuti keinginan daging. Nah, karena itulah kita harus lebih memilih mendengarkan suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, daripada mengikuti keinginan hawa nafsu kita sendiri. Karena kalau semakin kita mengikuti keinginan daging, maka suara tuntunan Roh Kudus akan melemah dalam hidup kita. Seringkali saya menghadapi masalah, Roh Kudus yang membuat saya mengerti apa yang saya harus lakukan, bahkan memberikan pengertian tentang segala sesuatu yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya percaya Roh Kudus juga mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita semua orang percaya. Roh Kudus juga yang menjadi penghibur dalam kelemahan kita dan yang menguatkan kita. Yohanes 16 ayat 7 tadi berkata bahwa Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Dia memang penghibur. Saya percaya kalau saat kita berduka cita, ada kekuatan di hati kita, ada ketabahan, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan orang yang dikasihi kita sepanjang masa pandemik,
Mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada kekuatan di dalam hati untuk menghadapi semuanya. Saya percaya itu semua kekuatan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Luar biasa bagaimana Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun untuk menjadi penuntun, penghibur, pengajar, penasehat, penolong yang ajaib dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahukah Anda, luar biasa sekali, Roh Kudus itu mampu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, yang mungkin terjadi, agar kita terluput dari kesukaran, asalkan kita mau belajar untuk taat mendengar tuntunan Roh Kudus. Saya mau memberikan kesaksian bagaimana Roh Kudus mempersiapkan saya untuk menghadapi masa pandemi. Saya masih ingat bagaimana Roh Kudus mengajar saya tentang kebenaran pada Desember 2018. Roh Kudus menaruh di hati saya untuk memprioritaskan keluarga. Waktu itu saya pikir itu hikmat dari Roh Kudus untuk saya khotbahkan. Saya masih ingat saya khotbahkan family first priority. Dan kemudian di tahun 2019, Roh Kudus kembali mengingatkan saya ketika saya melayani di sebuah gereja yang cukup besar. Ketika saya duduk di kursi, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, apa yang kamu bangun? Saya bingung, kenapa Tuhan tanya begitu sama saya? Saya diam aja. Kemudian tidak lama kemudian saya terbang pelayanan ke Surabaya. Di dalam perjalanan pulang ke Jakarta di pesawat, Roh Kudus bilang begini, 1 tahun kamu harus terbang berapa kali ke Surabaya? Dan saya jawab, mungkin 5 kali Tuhan. Saya nggak mengerti sebenarnya Tuhan ini mau ngajarin saya apa. Dan ada kesan dari Roh Kudus dalam hati yang membuat saya akhirnya memahami gini. Tuhan lagi mau coba bilang gini, kenapa tidak 1 kali aja ke Surabaya kamu bisa khotbah untuk semua gereja? 1 kali terbang bicara untuk semua gereja. Saya bingung maksudnya apa waktu itu. Lalu pada Oktober 2019, Roh Kudus seperti memberikan sebuah peneguhan dalam hati saya. Saya sangat-sangat lelah di tahun 2019 itu karena jadwal khotbah yang sangat padat yang membuat saya jarang di rumah dan saya merasa sedih karena harus terpisah dari anak-anak saya. Dan Roh Kudus memberanikan saya untuk berkata kepada suami saya Oktober 2019. Saya katakan begini, Jo, saya sudah tidak mau khotbah keliling lagi mulai tahun 2021. Kenapa saya bilang 2021? Karena saya harus menyelesaikan jadwal yang sudah masuk. Kemudian suami saya tanya, apa yang kamu mau lakukan? Dan saya bilang, saya akan fokus pelayanan cyber church. Waktu itu ada mertua saya ikut mendengarkan. Dan waktu itu belum ada pandemi dan tidak ada kata online church sebelumnya. Jadi waktu itu saya bilang, saya mau fokus buat cyber church. Dan kemudian ketika pandemi datang, Maret 2020, saya mengajak suami saya dengan penuh iman untuk memulai streaming ibadah online pertama kali lewat YouTube channel saya, Henny Kristianus. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah tahu bahwa pandemi akan datang dan Tangan Pengharapan akan kehilangan begitu banyak support karena banyak orang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi. Dan pelayanan Tangan Pengharapan harus terus berjalan. Dan kami sangat-sangat bersyukur bagaimana Tuhan memampukan kami untuk terus melaporkan kegiatan Tangan Pengharapan lewat YouTube Henny Kristianus juga dan YouTube Tangan Pengharapan.
dan juga kami bisa melayani firman Tuhan lewat YouTube. Dan oleh anugerah Tuhan, melewati masa pandemi dari Maret 2020 sampai hari ini, ibadah online di Gereja Impact Community Indonesia masih terus berlangsung dengan berbagai program yang tentunya memberkati kita semua. Dan saya sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan bahwa berkat Roh Kudus saya dipersiapkan bersama dengan suami dan tim kami untuk bisa menghadapi masa-masa sulit. Saya melihat firman Tuhan ini jadi nyata. Yohanes 16 ayat 13 ini bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kenapa waktu Roh Kudus bicara kepada saya, "Aheni, apa yang kamu bangun ketika saya khotbah waktu itu?" Ternyata saya baru temukan jawabannya di masa pandemi. Bahwa apa yang kita bangun itu baru akan kelihatan di masa sulit. Hanya kita harus bijaksana dengan apa yang kita bangun. Karena ketika masa sulit datang, baru kelihatan apa yang kita bangun sebenarnya. Saya sangat bersyukur. Saya berdoa agar setiap kita boleh menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bagi Anda yang rindu dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa agar Anda boleh dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu. Dan terimalah dia dengan kelapangan hati, dengan penuh kerinduan. Saya percaya Roh-Nya akan memenuhi hidupmu dan menuntun engkau senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Roh-Mu dalam hidup kami, yang memberi kami sukacita, kekuatan, penghiburan, pengajaran, nasihat, hikmat. Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk kuasa yang Engkau berikan. Tuhan, kami berdoa agar Injil pemberitaan akan Kristus boleh diberitakan semakin hebat di seluruh penjuru dunia Tuhan. Agar semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa agar Engkau selalu dipermuliakan dalam apa saja yang kami kerjakan Tuhan. Berdoa agar nama-Mu yang selalu terpuji dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan hari Kristius mengenai kenaikan daripada Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus untuk memberkati orang percaya agar kita terus boleh dihibur, dikuatkan, dan bahkan diberdaya. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan, maka firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu kekuatan bagi kehidupan kita. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan saudara. Kami berdoa agar setiap benih yang saudara tabur memperluas kerajaan Allah, bahkan juga memberkati mereka yang membutuhkan di masa-masa yang kesulitan. Bahkan juga Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan menyertai. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Mereka membutuhkan jawaban, biarlah Tuhan memberikan jawaban yang tidak terduga-duga. Bahkan mereka sedang menghadapi konflik, bahkan Roh Kudus pun akan memulihkan keadaan hubungan kami, sehingga hubungan kami semakin baik dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami boleh tinggal. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi negara ini dari pemaparan COVID yang semakin terkendali terus. Dan bahkan juga Tuhan memberikan hikmat buat pemerintah bangsa kami agar menjalankan roda pemerintahan yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga politik makin stabil, ekonomi makin kuat, dan bahkan kesejahteraan semakin merata bagi rakyat kami Indonesia. Terima kasih Bapak juga buat mereka yang memberikan persembahan, donasi, perpuluhan, biar setiap benih yang ditabur oleh umat-Mu dikembalikan berlipat kali ganda, sehingga usaha mereka makin berhasil, karir mereka makin meningkat, studi mereka makin berkemenangan, serta juga kerinduan mereka dijawab oleh Tuhan. Bahkan segala pergumulan mereka, Tuhan boleh menyertainya dengan cara yang unik sehingga mereka boleh berkemenangan di dalam pergumulan mereka masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang mana Tuhan menyertai dari awal pengenalan sampai akhir. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan menghalalkan engkau segala malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya, bahkan bencana alam dan tangan orang jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidup bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Sabtu dan Minggu ini. Pasti kita akan diberkati. Stay safe. God bless you.